Ya, Dr. Endang menempuh pendidikan terakhir di bidang Master of Public Health di Amerika, dan Dr. Endang sudah terlibat di dalam Kementerian Kesehatan, khususnya di bagian TBC dan HIV sejak tahun 2003, dan saat ini beliau merupakan Ketua Tim Kerja HIV, PMS, dan Hepatitis di Direktorat P2M Kemenkes. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan kepada Dr. Endang untuk membawakan materi. Silakan, Dr. Endang. Baik, terima kasih Mbak Nidia. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia, suara saya terdengar? Jelas, Dok. Oke, baik. Ya, saya mohon dibantu share screen. Baik, dari pagi sampai siang hari tadi ini kita sudah cukup padat sekali berdiskusi terkait dengan update-update terkini pelaksanaan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, baik terutama di Indonesia, namun ada juga beberapa informasi update dari negara-negara lain yang tentunya pembelajaran-pembelajaran yang ada bisa kita jadikan pijakan untuk pelaksanaan yang lebih baik lagi di Indonesia. Pada siang hari ini saya akan diminta oleh panitia untuk memberikan update terkait dengan perkembangan adaptasi DSD, Differentiated Services Delivery, yang di Indonesia dilaksanakan di beberapa tempat, dan tentunya DSD ini menjadi hal yang tentunya ke depan akan bertujuan untuk pendekatan layanan kepada ODIF dan secara khusus dan tentunya secara umum kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Lanjut. Ya, kalau kita menelisik definisi dari DSD, DSD didefinisikan sebagai client center approach, di mana hal ini adalah mensimplifikasi dan mengadaptasi layanan HIV yang lebih dekat dengan yang membutuhkan, pelayanan yang bisa diakses secara cepat, yang kemudian segala sesuatunya berpusat kepada pasien. Yang tentunya ini merefleksikan preference dan ekspektasi dari banyak kelompok, terutama kelompok ODIF dan kelompok berisiko lainnya, dan juga tujuannya adalah mengurangi burden dari sistem kesehatan yang ada. Nah, ini kalau saya mempelajari dari buku guideline-nya WHO, secara sederhana memang DSD ini adalah suatu pendekatan yang menyederhanakan dan menyesuaikan layanan HIV untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik, lebih dekat dengan yang membutuhkan, dengan tujuan optimalisasi sumber daya yang ada di sistem kesehatan. Lanjut. Nah, tentunya DSD ini sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa pasien center approach yang sudah dilakukan ini sudah cukup lama dimulai gitu ya. Namun demikian ada suatu kebutuhan yang mendesak ketika pandemi COVID terjadi di tengah-tengah kita. Dengan adanya COVID-19, ternyata mendisrupsi beberapa layanan termasuk HIV/AIDS, di mana kemudian muncul beberapa kondisi di mana banyak masyarakat yang menunda untuk mencari pengobatan di layanan kesehatan, memilih tinggal di rumah karena di rumah sakit atau di puskesmas cukup banyak kasus COVID,
dan kemudian ada lockdown dan lain sebagainya, sehingga kemudian memunculkan banyak ide supaya pengobatan tidak terputus bagaimana caranya. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan dengan beberapa mekanisme, termasuk salah satunya adalah pemberian obat-obatan dengan stok yang cukup banyak dibandingkan biasanya. Misalnya biasanya hanya sebulan, ini kepada pasien diberikan 3 bulan atau bahkan 6 bulan, supaya tidak perlu setiap bulan datang ke layanan, sehingga tidak mengurangi risiko transmisi COVID, tetapi juga di satu sisi tidak menunda atau memutus pengobatan yang dibutuhkan. Nah, ini kemudian muncul banyak ide, misalnya pengantaran obat dengan Gojek dan lain sebagainya, jam buka layanan yang tidak di layanan tetapi di luar layanan berbasis komunitas. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang mendasari semakin pendekatan DSD ini semakin harus kita create sedemikian rupa sehingga bisa semakin dekat dengan yang membutuhkan. Lanjut. Nah, pada prinsipnya saya melihat ada cukup banyak negara yang sudah melakukan DSD. Nah, secara prinsip memang ada 4 bagian yang harus dinilai gitu ya. Di mana kapan kita akan melakukan DSD, kemudian kepada siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, ini tentunya bisa diimplementasikan tidak hanya pada aspek treatment saja, tetapi juga bisa diimplementasikan pada aspek testingnya, kemudian juga pada aspek adherence, kemudian pada aspek yang lain juga gitu. Lanjut. Nah, kalau kita melihat perkembangan HIV/AIDS di Indonesia, kita melihat tantangan yang ada, terutama ada gap terhadap indikator dan target 95-95-95, di mana target 95 yang pertama hampir mencapai, walaupun masih 80% dari target 95, paling tidak kita sudah cukup baik gitu ya, ODIF yang mengetahui status HIV-nya. Kemudian indikator yang kedua, 95 yang kedua, di mana ODIF mengetahui yang mendapatkan ART, ini gap-nya cukup banyak, masih baru tercapai 42. Dan 95 yang ketiga, di mana viral load tersupresi, ini gap-nya lebih banyak lagi. Nah, tentunya berpijak dari gap yang ada ini, kita mencoba melihat layanan yang ada, ini sudah ramah atau sudah menyentuh kepada kebutuhan ODIF atau belum. Kemudian sudah memperhatikan kebutuhan populasi yang berisiko atau belum. Memperhatikan kebutuhan masyarakat secara umum atau belum. Nah, kalau kita melihat tantangan yang cukup besar adalah banyaknya loss to follow up kelompok ODIF yang sudah memulai ART tetapi loss to follow up. Nah, ini juga kesenjangannya tinggi. Apakah memang layanan pemberian ARV kurang ramah terhadap ODIF atau seperti apa? Nah, ini tentunya kita ingin melihat sebenarnya gap-nya pada layanan kesehatannya atau kepada aspek dari ODIF-nya sendiri atau aspek logistiknya atau aspek yang mana? Nah, kita tentunya harus mencari akar permasalahannya. Di dalam hal layanan kesehatan, tentunya Kementerian Kesehatan berupaya mencari sesuai dengan tugas dan kewenangannya menyelesaikan gap tersebut. Salah satunya tentunya
perluasan akses layanan, baik testing dan pengobatan, termasuk pemeriksaan viral load-nya, dan kemudian melakukan desentralisasi, tidak hanya inisiasi di rumah sakit, tetapi juga desentralisasi atau inisiasi di layanan primer yang sudah semakin banyak. Dan bahkan kita juga perlu memikirkan inisiasi ARV dilakukan oleh layanan swasta yang sekarang ini masih sedikit. Ke depan mungkin kita harus semakin banyak melibatkan layanan swasta sebagai pemberi atau inisiator pemberian ARV. Lanjut. Ya, bisa next. Nah, di dalam konteks perluasan testing, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan teman-teman komunitas dan mitra dan semua dari kita penggiat HIV gitu ya, bahwa memang pendekatan-pendekatan baru diperlukan untuk menjangkau populasi yang masih sulit dijangkau. Masih sulit dijangkau, yang tidak mau ke layanan, yang mungkin karena tidak hanya akses yang jauh, tetapi akses yang menerima itu juga menjadi hal yang perlu dipikirkan, karena selain lokasi, mungkin stigma dan diskriminasi membuat beberapa pihak tidak mau mengakses layanan. Kemudian di saat yang sama penting juga kita menjaga kualitas tes HIV-nya supaya kualitasnya sesuai dengan standar. Nah, ini juga perlu ada rujukan yang baik antara layanan tes, kemudian nanti kalau hasilnya positif harus langsung dilingkan dengan pengobatan ARV. Lanjut. Ya, beberapa rekomendasi yang sudah ada terkait dengan pemberian layanan testing tidak hanya dimonopoli di poli atau di layanan tes HIV, tetapi juga bisa dilakukan di rawat inap bagi pasien yang rawat inap, kemudian juga selain rawat inap juga rawat jalan di beberapa poli yang lain, poli TBC, poli KIA, poli IMS, dan ada layanan keluarga berencana kontrasepsi yang mungkin juga perlu melakukan integrasi layanan untuk testing HIV. Kemudian juga testing berbasis komunitas masyarakat, di mana masyarakat bisa melakukan tes secara mandiri di tempat paling dekat dengan mereka atau yang dipercaya oleh mereka, dan kemudian bisa dilakukan secara mandiri. Kalau di layanan kesehatan memang dilakukan oleh petugas kesehatan yang berkompeten tentunya ya, yang sudah dilatih. Tetapi bisa juga melakukan tes mandiri yang tentunya nanti begitu hasil keluar, tentunya orang tersebut harus diarahkan kemana mereka mencari pertolongan untuk melakukan tindakan berikutnya. Lanjut. Nah, ada beberapa pro dan kontra yang pasti memang kita harus melakukan secara seimbang, bahwa penerapan tes HIV ini akan di satu sisi ketika kita membuka kesempatan untuk melakukan model-model tes HIV yang banyak, kita akan mendapatkan kasus yang banyak. Nah, di satu sisi tentunya kita harus menyiapkan layanan rujukan yang kuat, dan kemudian untuk tindak lanjut hasil dari testing yang sudah dilakukan. Kita sudah ada beberapa kegiatan untuk tes berbasis Fasiankes ini sudah established gitu ya. Kemudian yang cukup baru adalah yang tes berbasis masyarakat dan tes mandiri, termasuk juga kepada pasangan. Lanjut. Nah, ini tentunya nanti akan berimbas kepada
tingginya kasus yang akan kita dapatkan, namun kita tidak perlu khawatir karena memang tujuan kita semakin banyak yang tahu status, semakin baik, semakin kita bisa mengontrol epidemi HIV. Lanjut. Nah, ini beberapa sarana logistik untuk HIV self-testing juga sedang di dalam proses penyiapan untuk dilakukan distribusi dan implementasi, terutama di komunitas. Lanjut. Di dalam konteks treatment, DSD ini juga sudah dilakukan dengan berbagai model, terutama pada ODIF yang stabil pengobatan ARV-nya, sehingga pengobatan ARV-nya bisa dilanjutkan lebih dekat dengan di mana mereka berada, sesuai dengan preferensi dari ODIF tersebut. Kadang-kadang kita menganggap yang paling dekat dengan mereka itu yang paling dicari oleh mereka, tetapi kadang-kadang anggapan itu tidak benar. Ada yang maunya jauh. Jadi memang preferensi dari masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi mau dekat, mau layanan yang jauh, saya rasa semua harus disiapkan. Nah, tentunya pada ODIF yang sudah stabil pengobatan ARV-nya, di mana sudah minum setidaknya 6 bulan, viral load-nya tersupresi, kemudian tidak ada infeksi oportunistik, kemudian terbukti memang patuh minum obatnya, kita bisa mulai memikirkan bisa digeser pemberian ARV-nya menjadi lebih longgar. Artinya mungkin kita bisa menaruh kepercayaan kepada ODIF tersebut bahwa mereka bisa dipegang kepatuhannya di dalam minum obat ARV-nya. Lanjut. Nah, kita sudah melakukan kebijakan test and treat. Tidak lagi pengobatan menunggu hasil CD4 dengan cut point kurang dari 350 atau menunggu ada stadium 3 atau 4 baru diberikan ARV. Namun dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu setelah hasil HIV positif harus segera diberikan ARV tanpa melihat CD4 atau melihat stadium klinisnya. Nah, sudah ada layanan pengobatan. Nah, kita sudah mencoba menggeser juga, tidak setiap bulan datang ke layanan, namun bisa dilakukan secara lebih lama lagi. Pemberian ARV-nya dengan durasi dengan memberikan stok yang lebih dari 1 bulan. Lanjut. Nah, hasil dan tantangan yang ada ini di dalam penerapan DSD kita juga sudah melihat beberapa layanan sudah kita coba membuka extra hour, layanan extra hour di luar jam yang biasanya buka. Misalnya di sore hari sampai dengan malam hari layanan buka sehingga ODIF yang membutuhkan konsultasi atau mengambil ARV bisa dilakukan kapan saja, baik pada jam buka layanan maupun jam di luar buka layanan biasa. Ini juga sudah dilakukan di beberapa tempat pelaksanaan layanan HIV di luar jam kerja. Nah, memang kemudian akan bertanya-tanya, kalau di luar jam kerja, extra hour, siapa yang akan membiayai petugas di luar jam kerja? Artinya ada biaya lembur dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah, atau kalau memang layanan swasta tentunya ini menjadi lebih fleksibel gitu ya untuk pendanaannya. Lanjut. Nah, selain membuka layanan di luar jam biasa, jam normal, atau kita sebut layanan extra hour, kita juga barangkali
perlu memikirkan pemberian pengobatan ARV di luar Fasiankes. Tetapi kalau di Indonesia ini menjadi hal yang kontroversial, yang sebenarnya kita tidak bisa dibanding-bandingkan dengan negara lain. Di negara lain mungkin ada kebijakan bahwa ARV boleh diberikan oleh layanan komunitas, bahkan dari inisiasi, sejak inisiasi. Tetapi kalau di Indonesia, dengan kebijakan bahwa pemberian obat-obatan, apalagi ARV gitu ya, harus atau merupakan kewenangan dari petugas kesehatan yang berkompeten. Nah, tentunya memang peresepan ARV dilakukan oleh dokter yang berkompeten. Namun kemudian pengobatan selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh komunitas, tetapi dengan catatan bahwa penanggung jawabnya tetap adalah dokter, baik yang di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, kita saat ini juga berupaya mencoba melakukan perencanaan untuk pemberian ARV bersamaan dengan testing HIV yang dilakukan secara mobile. Jadi kalau kita sudah ada mobile testing, nah sekarang mobile treatment-nya juga mungkin sekaligus dikerjakan. Begitu hasil positif bisa langsung pada saat itu juga diberikan pengobatannya. Jadi tidak perlu melakukan penundaan di hari-hari berikutnya untuk pemberian ARV-nya. Lanjut. Nah, kita melihat bahwa kebutuhan untuk pemeriksaan secara rutin tetap harus dilakukan. Nah, tentunya ini walaupun kita memberikan pengobatan ARV lebih dari sebulan gitu ya, atau kita sebut multi-month dispensing, tetapi perlu ada rutin visit untuk menilai kemajuan pengobatannya. Nah, ini tentunya begitu diberikan lebih lama lagi, bukan berarti kunjungan kepada petugas kesehatan akan menjadi lama. Tetap saja ketika ODIF tersebut membutuhkan, bisa kapan saja melakukan perjanjian atau berkunjung untuk bertemu dengan petugas kesehatan. Lanjut. Nah, persoalan lainnya, kita juga perlu memikirkan adherence. Adherence kita perlu melakukan secara sungguh-sungguh, case holding kepada ODIF untuk taat atau adher atau teratur minum obatnya melalui konseling kepatuhan minum obat, di mana konseling kepatuhan minum obat tidak cukup diberikan di awal, tetapi secara berkelanjutan harus dilakukan. Kadang-kadang putus berobatnya bukan di bulan-bulan pertama. Bisa jadi putus berobatnya ketika sudah 6 bulan atau 9 bulan atau kapan saja. Jadi memang konseling kepatuhan pengobatan ini harus dilakukan rutin, apalagi pada saat 6 bulan pertama, di mana sudah harus dijadwalkan untuk pemeriksaan Veralut, ini dilakukan tinjauan terhadap status dari kepatuhan ODIF tersebut. Karena kita melihat angka loss to follow up kita masih tinggi, sehingga kita perlu melakukan intervensi dan analisa sebenarnya penyebab orang tidak mau melanjutkan itu apa. Apakah karena enggan atau tidak mau ke layanan tersebut sehingga putus, atau karena faktor obatnya sendiri atau faktor psikososial yang lain, misalnya harus bekerja dan misalnya karena stigma diskriminasi, misalnya karena efek samping, karena tidak bergejala dan lain sebagainya. Nah, kita perlu melihat sebenarnya alasan orang putus berobat itu di mana, karena beda-beda intervensi yang mesti dilakukan. Lanjut.
Nah, tentunya kita juga perlu memikirkan penerapan DSD dalam pelaksanaan atau dukungan di dalam pengobatan atau treatment support-nya. Misalnya pada kasus yang loss of follow up, perlu ada kegiatan tracing dan membawa kembali re-engagement in care. Nah, berapa banyak yang sudah mangkir minum obat dan lain sebagainya, kita perlu mencari datanya. Masing-masing kabupaten kota seharusnya atau masing-masing layanan gitu ya, sebenarnya punya list ODIF yang reaktif berapa, ODIF yang sudah masuk ke treatment berapa, ODIF yang datang ngambil obat rutin berapa, siapa saja yang harusnya datang tapi nggak ngambil, jadwalnya ngambil tapi nggak ngambil. Nah, itu semua sebenarnya data ada di layanan gitu ya. Tinggal kita memantau, kemudian melakukan action untuk pelacakan, untuk kemudian membawa kembali untuk mau berobat. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama, baik dari pasienkesnya dan juga dibantu oleh penjangkau juga. Tuh. Kemudian kita juga perlu melakukan integrasi layanan antara layanan HIV dengan layanan reproduksi, layanan keluarga berencana dalam satu pasienkes supaya menjadi layanan yang rutin. Nah, kemudian juga pemberian psikososial support bagi ODIF, di mana bagi ODIF yang mempunyai kebutuhan khusus, tentunya perlu dibantu sesuai dengan kebutuhan tersebut. Apakah perlu dana transport atau perlu bantuan untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi memang benar tidak bisa semuanya diserahkan kepada pihak kesehatan. Harus ada dukungan dari dinas sosial atau dinas-dinas atau kementerian dan lembaga yang lain juga untuk membantu pemenuhan support bagi ODIF tersebut. Nah, kita juga barangkali memerlukan task sharing gitu ya untuk spesimen transportasi, spesimen collection yang lebih cepat, point of care, di mana saat ini sudah cukup meluas kegiatan-kegiatan untuk layanan yang point of care untuk testing. Tetapi untuk pemeriksaan viral load ini yang belum. Karena pemeriksaan viral load adalah 95/3 tadi, tetapi masih terbatas di layanan yang laboratorium viral load yang berkapasitas besar. Tapi viral load yang point of care ini masih sedikit. Nah, kita juga mencoba berkolaborasi penggunaan TCM dari program TBC, namun kebutuhan untuk perluasan akses pemeriksaan viral load yang point of care ternyata tidak bisa ditunda, semakin banyak, supaya 95/3 untuk mengetahui pemberian ARV sudah berhasil mensupresi virusnya, ini bisa dilakukan secara lebih banyak lagi. Lanjut. Nah, kalau ini yang terakhir, kalau kita melihat differentiated services delivery untuk layanan testing, pengobatan, dan monitoring ODIF, saya rasa kita harus sangat berkreatif, berinovasi dengan luasnya Indonesia, dengan beragamnya geografis di Indonesia, dengan banyaknya variasi baik kelompok maupun preferensi dan juga situasi kecukupan SDM dan lain sebagainya, sehingga kita tidak ada satu layanan fit to all. Jadi memang harus ada beberapa pendekatan yang berbeda, tetapi tujuannya adalah
pemenuhan kebutuhan yang berpusat kepada pasien atau pasien center care. Nah, ini saya rasa ke depan di SD harus semakin berkembang di Indonesia untuk menjadi layanan yang semakin ramah kepada masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.